Lalu beberapa menit kemudian, titik pesawat di radar tiba-tiba hilang. Hello guys, perkenalkan nama gue Devita Anggraini, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang sebuah tragedi yang pernah terjadi di Gunung Salak. Tapi ini bukan cerita tentang pendakian, dan bukan juga cerita mistis. Ini cerita tentang sebuah pesawat yang menabrak Gunung Salak. Jadi gini ceritanya. Tahun 2012, ada pesawat canggih dari Rusia yang sedang melakukan penerbangan demonstrasi di Indonesia. Ini bukan penerbangan komersial biasa. Jadi, penerbangan ini tuh semacam show off, roadshow promosi, supaya maskapai-maskapai di Asia Tenggara tertarik untuk beli, termasuk Indonesia. Pesawat ini terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Tujuannya itu cuma muter-muter bentar di udara, terus balik lagi ke Halim Perdana Kusuma. Harusnya sesederhana itu. Pesawat ini bernama Sukhoi Superjet 100. Pesawat ini dibuat oleh perusahaan Rusia bernama Sukhoi Company, yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan internasional. Rusia yang ingin kembali masuk ke pasar pesawat penumpang dunia. Karena itu, pesawat ini tuh dirancang sebagai pesawat regional modern dengan kapasitas penumpang sekitar 75 sampai 100 orang. Cocok untuk penerbangan jarak pendek sampai jarak menengah. Saat pertama kali dikenalkan, sebenarnya pesawat ini itu cukup menjanjikan. Beberapa maskapai sudah mulai memesan, dan Rusia juga sangat serius mempromosikannya ke berbagai negara. Salah satu caranya itu ya dengan mengadakan tur demonstrasi ke berbagai negara Asia. Dan pada tahun 2012, Indonesia menjadi salah satu tujuan tur tersebut. Jadi waktu itu tanggal 9 Mei 2012. Pagi itu suasana di Halim Perdana Kusuma Airport sebenarnya cukup normal. Ada beberapa tamu undangan di dalam pesawat untuk melihat roadshow itu. Mulai dari perwakilan maskapai, jurnalis, sampai orang-orang dari industri penerbangan. Totalnya itu sekitar ada 45 orang di dalam pesawat itu. Pesawat ini diterbangkan oleh pilot berpengalaman dari Rusia, yaitu Alexander Yablontsov. Sekedar informasi, sebelumnya pesawat ini tuh sebenarnya sudah melakukan penerbangan yang pertama dan berjalan lancar. Pesawat itu lepas landas, berputar di sekitar wilayah udara Jakarta, lalu kembali mendarat tanpa masalah. Semuanya terlihat baik-baik saja, sampai akhirnya diputuskanlah untuk penerbangan demonstrasi yang kedua. Jadi penerbangan yang pertama nih lancar nih, terus dilakukanlah lagi penerbangan yang kedua. Nah, penerbangan yang kedua ini dilakukan sekitar jam 14.21 siang hari, dengan pesawat kembali lepas landas dari Halim. Awalnya semua berjalan normal nih. Suasana di dalam pesawat saat itu juga sebenarnya tuh nggak menegangkan sama sekali. Di ruang lalu lintas udara, semuanya juga kelihatan normal. Pesawat itu terbang menuju arah selatan Jakarta, melewati area pegunungan yang sebenarnya memang sering digunakan sebagai jalur penerbangan demonstrasi. Salah satu area yang dilewati, ya Gunung Salak itu. Sebenarnya gunung ini nih cukup terkenal di dunia penerbangan karena wilayahnya yang dipenuhi lembah, tebing curam, dan cuaca yang sering berubah cepat. Ya tau lah ya Gunung Salak itu gimana. Terus beberapa menit setelah mengudara, pilot sempat melakukan komunikasi yang terakhir kepada petugas lalu lintas udara, yaitu dengan meminta izin kepada petugas untuk menurunkan ketinggian pesawat. Permintaan ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang aneh dalam penerbangan demonstrasi. Perubahan ketinggian itu memang sering dilakukan untuk menunjukkan kemampuan pesawat. Tapi ada hal lain. Nah, ini kejadian yang bikin merindingnya. Jadi kan pilot itu minta izin untuk turun ketinggian dari 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Jadi kayak istilahnya tuh gini, pesawat Superjet ini tuh izin ya buat turun ke 6.000 kaki. Padahal di sekitar Gunung Salak banyak puncak dengan ketinggian 7.000 kaki. Dan permintaan ini diizinkan oleh petugas. Nah, udah kan, tadi udah diizinkan. Terus petugas ini ngeliat nih dari layar radar. Pada saat dilihat dari layar radar, pesawat ini tuh masih terlihat bergerak seperti biasa.
Kecepatannya juga masih normal, sekitar 500 kiloan kilometer per jam. Di sini nggak ada tanda-tanda darurat, nggak ada nada panik dari kokpit. Sampai beberapa saat kemudian, petugas di menara sempat memberikan arahan lagi. Mereka meminta pesawat itu untuk belok sedikit ke kanan. Tapi apa yang terjadi? Kalau biasanya sih, pilot akan langsung menjawab atau mengonfirmasi. Tapi kali ini, dari pilot atau di kokpit nggak ada jawaban. Petugas sempat mencoba buat manggil lagi nih. Tapi tetap aja nggak ada respon. Di layar radar, pesawat itu masih terlihat bergerak. Tapi jalurnya tetap lurus ke depan. Dan arah lurus itu ternyata menuju kawasan Gunung Salak. Lalu beberapa menit kemudian, titik pesawat di radar tiba-tiba hilang. Awalnya petugas lalu lintas mengira itu cuma gangguan sinyal. Petugas lalu coba lagi buat manggil lagi. Kira-kira gini, Superjet 36801, apa Anda mendengar kami? Terus dipanggil nih sekali, dipanggil kedua kali, sampai dipanggil ketiga kali, tapi tetap aja tidak ada jawaban sama sekali dari pesawat itu. Terus masih ditunggu untuk beberapa saat, dan titik pesawat itu tidak muncul lagi. Dan saat itulah, para petugas di ruang kontrol mulai sadar bahwa ada sesuatu yang serius mungkin sudah terjadi. Terus akhirnya 4 jam kemudian, pesawat tersebut resmi dinyatakan hilang. Lokasi terakhir pesawat itu terdeteksi berada di sekitar Gunung Salak. Gunung yang terkenal dengan medannya yang curam, hutannya yang sangat lebat, dan cuacanya yang sering berubah-ubah dan berkabut. Karena itulah proses pencarian tidak bisa dilakukan dengan mudah. Tim dari Basarnas, tim SAR, padahal langsung dikerahkan ke area tersebut. Banyak relawan, tentara, dan petugas penyelamatan juga ikut turun tangan. Sebagian tim coba nih buat masuk lewat jalur darat, lewat hutan, dan lereng gunung yang cukup ekstrim. Sementara itu, beberapa helikopter diterbangkan untuk menyisir area dari udara. Pencarian ini berlangsung cukup menegangkan. Semua orang berharap pesawat ini masih bisa ditemukan. Terus keesokan paginya sekitar tanggal 10 Mei, salah satu helikopter yang menyisir lereng gunung akhirnya melihat sesuatu yang mencurigakan. Dari atas udara, terlihat potongan-potongan logam yang tersebar di lereng gunung. Setelah diperiksa nih lebih dekat, ternyata itu adalah puing-puing pesawat yang hilang sejak sehari sebelumnya. Dan dari situ akhirnya diketahui bahwa pesawat tersebut memang telah menghantam Gunung Salak. Pesawat tersebut menghantam tebing yang hampir tegak lurus. Gak ada korban yang selamat. 45 orang dinyatakan meninggal dunia. Lalu setelah proses pencarian selesai dan setelah beberapa hari kemudian, jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kokpit? Lalu penyelidikan resmi langsung dimulai. Proses pencarian dan investigasi dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kotak hitam atau black box pesawat akhirnya berhasil dianalisis. Dan dari sanalah terungkap apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir sebelum pesawat menghantam Gunung Salak. Di sini ada yang cukup mengejutkan. Ternyata sebelum kejadian, suasana di dalam kokpit gak panik sama sekali. Pilot utama Alexander Yablontsov bahkan sempat mengobrol santai dengan pilot asal Indonesia yang saat itu ikut berada di kokpit sebagai tamu. Mereka saat itu sedang membahas kemampuan dan keunggulan pesawat Sukhoi itu sendiri. Jadi mereka tuh santai-santai aja. Sementara percakapan itu sedang berlangsung, sebenarnya sistem pesawat sudah mulai memberikan peringatan bahaya. Ada alarm, ada peringatan dari sistem pesawat. Di kokpit juga ada kopilot, Alexander Kochekov, yang sempat menanyakan kondisi cuaca di depan. Namun pada saat itu, fokus di kokpit tampaknya memang udah terbagi. Dari hasil analisa black box,
Pilot baru benar-benar menyadari ada gunung di depannya, itu ketika waktunya sudah sangat terlambat, sekitar 38 detik sebelum akhirnya menabrak. Sampai akhirnya beberapa detik sebelum tabrakan, terdengar peringatan suara dari sistem pesawat. Alarm berbunyi berulang kali, tapi pilot mengira itu error. Mungkin karena masalah database kontur gunung. Dia pikir sistemnya yang salah. Akhirnya, alarm itu dimatikan. Lalu 2 detik kemudian, pesawat menghantam dinding Gunung Salak, hancur. Kata terakhir yang terekam di kokpit itu cuma gini, maybe database. Jadi gitu doang. Tragedi ini akhirnya menjadi salah satu kecelakaan penerbangan yang paling banyak dibahas di Indonesia. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena banyaknya hal kecil yang terjadi di waktu yang sama. Alarm yang sempat dianggap error, fokus di kokpit yang terpecah, dan medan Gunung Salak yang memang rumit untuk penerbangan. Semua itu akhirnya bertemu dalam satu momen yang tragis. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa dalam dunia penerbangan, beberapa detik saja menentukan segalanya. Dan pada hari itu, di langit sekitar Gunung Salak, puluhan orang yang ada di dalam pesawat Sukhoi Superjet 100 tidak pernah kembali. Jadi kalau dilihat lagi, penerbangan yang awalnya cuma ingin menunjukkan kecanggihan teknologi, justru berakhir menjadi salah satu tragedi penerbangan yang paling diingat di Indonesia. Nah, itu dia cerita tentang tragedi pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Kalau kalian punya pendapat atau mungkin pernah dengar cerita ini sebelumnya, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!